minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhan, saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara-saudari yang berada di sini maupun yang mengikuti lewat siaran langsung internet, siaran tunda, kaset dan DVD, di dalam negeri maupun di luar negeri. Kiranya damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan kita akan mengawali pujian dari nyanyian rohani 42, Ku persembahkan tubuhku. Dan saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah kau. Ku sembah kau, Tuhan. Ku sembah kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Dari atas kembali, doa pembukaan dengan hormat saya serahkan pada Bapak Gembala. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah kau, Tuhan. Ku sembah kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita mengatakan, ku sembah kau, Tuhan. Ku sembah kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah kau, Tuhan. Ku sembah kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan memberi panjang umur, kesehatan kepada kami. Terlebih kesempatan untuk bisa beribadah melayani Tuhan saat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat ibadah pelayanan semacam ini, Engkau sedang menuntun langkah hidup kami Tuhan. Hidup di dunia untuk menuju masa depan berhasil indah di dalam dunia ini. Tetapi lebih dari itu, untuk menuju kerajaan surga yang kekal, kebahagiaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya kami patut memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang sudah menebus kami, Engkau yang sudah menolong kami, Engkau yang sudah menuntun kami kepada keberhasilan, masa depan berhasil indah, kepada hidup kekal selamanya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Kami serahkan ibadah pelayanan ini dalam tangan kemurahan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami Tuhan. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepada-Mu. Urapi kesaksian-kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Ajarkan kami bisa menyaksikan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Dan Tuhan akan menambahkan pertolongan-pertolongan kepada kami semua. Urapi pemberitaan firman sungguh-sungguh merupakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat terjadi, pembaruan, pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, tarik kembali. Jiwa baru pertambah-tambahkan Tuhan. Gembalakan kami semua. Terima kasih. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan yang selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kembali saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Tidak lupa kami menyampaikan selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengawali pujian kita dari nyanyian tambahan 64, Tuhan hadir. Kita pujikan ini dengan semangat dan saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermakmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka kita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermakmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka kita sekarang dan saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam. Dari atas kembali. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermakmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka kita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermakmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka kita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun terangkat, hadirat Allah
Call sekali lagi. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat telah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Silakan duduk kembali. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya. Nyanyian Rohani 268, Sorak Hosana. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus. Ayat 2, hari-hari tak kulalui. Hari-hari tak kulalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya. Sorak Hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak Hosana, terpujilah. Dari atas kembali. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari ku tak kulalui. Hari-hari tak kulalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak Hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak Hosana. Haleluya, Sorak Hosana. Haleluya, sorak Hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak Hosana. Terpujilah namamu. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya. Psalm 114, permohonanku. Biar kita semua dipakai dalam pembentukan tubuh Kristus. Dengan bangkit berdiri semuanya, kita sama-sama menyanyi dengan semangat. Sertakanlah kami ya Tuhan, di dalam pembentukan tubuhmu. Biar kemurahan-Mu kepadaku, jangan sampai tertinggal dan binasa. Ajarku selalu dengar-dengaran, mencontoh teladan-Mu ya Tuhan. Rendah hati dan tak suka melawan, tunduk pasrah itulah Ikut sertakan kami. Ikut sertakanlah kami ya Tuhan, di dalam pembentukan tubuhmu. Biar kemurahan-Mu kepadaku, jangan sampai tertinggal dan binasa. Ayat 2. Aku selalu dengar-dengaran, mencontoh teladan-Mu ya Tuhan. Rendah hati dan tak suka melawan, tunduk pasrah itulah yang Itu sertakan kami. Ikut sertakanlah kami ya Tuhan, di dalam pembentukan tubuhmu. Lihatkan kemurahan-Mu kepadaku, jangan sampai tertinggal dan binasa.
Aku selalu dengar-dengarlah contoh teladanmu ya Tuhan. Rendah hati dan tak suka melawan, tunduk paksa itulah yang berkenan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kami membuka kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan yang saudara-saudari telah alami. Biarlah bisa disaksikan di depan, bisa menjadi berkat bagi orang lain yang mendengarkan. Sekecil apapun pertolongan Tuhan, biarlah bisa disaksikan, saling menguatkan satu dengan lainnya. Tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita akan lanjutkan pujian kita dari lagu yang berjudul Nyanyian Rohani 343, Ku persembahkan untuk hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Ayat 2. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, waktu serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Ayat 1 kembali. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Ayat 2, yang telah lalu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, aku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini bagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Biarlah kita semua menyembah Tuhan, mengulurkan tangan kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengulurkan tangan kepada kita untuk menjamah dan memegang kita. Kita tidak akan pernah bimbang, khawatir, menghadapi apapun juga, tetapi berserah sepenuh kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita dari lagu yang berjudul Peganglah Tanganku Tuhan. Bila ku kembali ke masa silamku, masa penuh kegagalan, ternyata tiada pada diriku yang dapat ku andalkan.
tinggalkan. Bila ku memandang ke masa depanku, masa penuh keraguan, mungkinkah aku sanggup mendapatkan sesuatu yang ku harapkan. Oh Tuhanku, pegang tanganku, atur langkahku. Ku tak mampu menatap hari esok tanpa Engkau. Bukan tersesat, bukan terhilang, ya Tuhanku, bimbinglah ku selalu. Ayat 2 dari atas. Namun bila aku memandang wajah-Mu, Rajaku dan pembelaku, penuh kasih sayang-Mu, pengorbanan, mungkinkah ku meragukan? Apapun terjadi di sekelilingku, apapun yang mengancamku, tak perlu ku cemas, tak perlu ku cemas, Engkaulah kekuatanku. Oh Tuhanku, pegang tanganku, atur langkahku, berjalanlah selalu bersamaku. Tanpa Engkau bukan tersesat, bukan terhilang, ya Tuhanku, bimbinglah ku selalu. Kami memberikan kesempatan bagi vokal grup untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Sambil menunggu, kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi. Peganglah tanganku Tuhan. Bila ku kembali ke masa silamku, masa penuh kegagalan, ternyata tiada pada diriku yang dapat ku andalkan. Bila ku memandang ke masa depanku, masa penuh keraguan, mungkinkah aku sanggup mendapatkan sesuatu yang ku harapkan. Oh Tuhanku, pegang tanganku, atur langkahku. Ku tak mampu menatap hari esok tanpa Engkau. Bukan tersesat, bukan terhilang, ya Tuhanku, bimbinglah ku selalu. Hidup penuh keluh kesah, hadapi kekelaman,
Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan harinya seperti hari orang upahan? Akankah kiranya Allah menghiraukan? Namun Tuhan tahu semua perjalanan hidupku. Dia menguji aku agar murni seperti emas. Tuhan mengangkatku, memulihkan hidupku, merasakan kembali hangat kasih-Nya. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, pemeliharaanmu Tuhan menjaga hidupku. Ya ku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hanya dalam tangan-Mu ya Tuhan, hidupku menjadi berarti. Ku mau selalu hidup dalam perhatian-Mu Tuhan. Ya ku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, pemeliharaanmu Tuhan menjaga hidupku. Ya ku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Jadilah semua seturut kehendak-Mu. Puji Tuhan, sekarang kita akan mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan, firman pengajaran yang benar, firman yang dibukakan rahasianya, yang firman yang menjadi jawaban atas segala permasalahan kita. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, bersama kita akan menyanyikan nyanyian rohani 351, Tangan Tuhan Menyelamatkanku. Jika aku berada dalam kesesakan,
Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Dan di atas kembali, pelayanan selanjutnya dengan hormat saya serahkan pada Bapak Gembala. Dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan sekali lagi kita angkat tangan. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, atas kebaikan-Mu, atas hidup kami Tuhan. Terbukti kami masih bisa mendengarkan firman-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih sebab di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu, di situ kami percaya Tuhan sedang melawat kami, Tuhan sedang menjamah kami, Tuhan sedang membukakan pintu-pintu bagi kami, bahkan pintu surga terbuka bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami banyak masalah, banyak kekurangan, kelemahan. Kami membutuhkan firman-Mu pada sore malam ini. Nyatakan firman-Mu di tengah-tengah kami sekalian Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni menyampaikan firman, sesuai kehendak-Mu menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamakan tangan Tuhan atas hidup kami,
Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami semua Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu hari-hari ini, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan, menyerahkan pelayanan kami, menyerahkan pekerjaan kami, studi kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Peluklah kami semua Tuhan, berikan masa depan berhasil indah, berikan jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan selalu menggenapi janjinya atas hidup kami. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan saat ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali pada Injil Lukas pasal yang ke-11. Ini yang kita pelajari hari-hari ini. Lukas 11 ayat 37 sampai ayat yang ke-54. Ya, 37 sampai 54. Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. Kita sudah membaca sampai 42. Kita baca lagi. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran. Karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Jadi Yesus diundang makan di rumah orang Farisi. Ya, Yesus diundang makan. Jadi ini mengundang. Orang Farisi mengundang Yesus makan. Kalau dulu ya diundang makan. Sekarang arti rohani, mengundang Yesus makan sama dengan bersekutu dengan Yesus. Seperti kita sekarang. Mengundang Yesus makan sama dengan bersekutu dengan Yesus untuk menikmati makanan ya, firman Allah. Untuk menikmati makanan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Dengan rasa lapar. Nah, itu mengundang Yesus makan. Artinya sekarang sama dengan bersekutu dengan Yesus untuk menikmati makanan rohani, makanan firman Allah dengan sungguh-sungguh, dengan rasa lapar. Ya, bisa sungguh-sungguh makan. Ya, sama dengan mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Nah, sekarang ini dengar sampai praktek dengar-dengaran itu makan. Mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajar benar, sehingga kita mengalami penyucian hati dan seluruh hidup kita. Kalau hati disucikan, seluruh hidup kita disucikan. Kita mengalami penyucian hati dan seluruh kehidupan kita. Nah, ini yang benar dalam ibadah itu makan. Makan firman. Tubuh perlu makan. Kalau tidak makan sakit, mati. Jiwa roh perlu makan. Kalau tidak makan sakit, berbuat dosa. Sampai mati, binasa. Perlu makan firman hari-hari. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat hanya memperhatikan perkara luar. Kalau kita makan firman, mendengar dengar-dengaran, maka firman menyucikan hati dulu. Sampai seluruh hidup. Perbuatan, perkataan di luar suci. Tapi terbalik, orang Farisi dan ahli Taurat hanya memperhatikan perkara luar, perkara jasmani.
Nah, waktu Yesus tidak cuci tangan, saudara, itu saudara langsung ya dia memprotes ya, bagian luar. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat itu hanya memperhatikan perkara luar atau perkara jasmani, sehingga tidak mengutamakan firman, tidak mengutamakan firman pengajaran benar, tidak mau makan firman Allah, tidak mau makan firman pengajaran benar, tidak mau disucikan, ibadah tapi tidak mau firman. Nah sekarang begitu, malah ibadah kaum muda tidak usah firman, kalau perlu sharing-sharing aja, ya, yang penting kumpul-kumpul kita. Nah ini bahaya. Ya, sama dengan orang Yahudi cuma perkara luar, ayo makan-makan, seneng-seneng mungkin. Tidak usah firman, tidak usah firman. Itu yang nomor satu ditentang sekarang firman. Nah jadi ibadahnya seperti orang Farisi. Cuma perhatikan perkara luar, tidak memperhatikan, tidak mengutamakan firman pengajaran benar. Tidak mau makan firman pengajaran benar, sama dengan tidak mau disucikan. Akibatnya dikecam oleh Tuhan. Mengundang Tuhan beribadah tapi dikecam. Dikecam oleh Tuhan atau mengalami 6 celaka. Nanti mulai ayat 42 itu 6 celaka. Nah ini kalau hanya memperhatikan bersekutu tapi beribadah tapi hanya perhatiannya pada perkara luar. Perkara tidak mau memperhatikan firman. Tidak mau disucikan. Akibatnya dikecam oleh Tuhan, mengalami 6 celaka. Nomor 1. Kita belajar 6 celaka ya. Nomor 1, celaka yang pertama itu ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu membayar perpuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah ini celaka orang Farisi. Celaka pertama. Apa itu celaka pertama? Orang Farisi membayar perpuluhan, tapi mengabaikan keadilan dan kasih. Membayar perpuluhan baik, mengembalikan milik Tuhan, tapi mengabaikan keadilan dan kasih. Mengapa bisa terjadi demikian? Sudah mengembalikan perpuluhan, tapi kok tidak adil, tidak ada kasih. Mengabaikan keadilan dan kasih. Mengapa demikian? Sebab orang Farisi mengembalikan perpuluhan hanya supaya kelihatan suci. Padahal dia tidak mau firman, tidak mau disucikan. Dia kembalikan supaya kelihatan suci. Supaya kelihatan suci, pamer. Pamer di luar. Wah ini kita bayar perpuluhan, pamer di luar. Padahal di dalamnya, di dalam hatinya tetap tidak suci, tetap kotor, tetap busuk. Sehingga dikecam oleh Tuhan. Bukan berasal dari hati, cuma supaya dilihat di luar. Nah ini membayar perpuluhan supaya kelihatan suci, pamer di depan, pamer di depan orang, pamer di luar. Padahal di dalam hatinya tetap tidak suci, tetap busuk, ya, sehingga dikecam oleh Tuhan. Nah mari syarat mengembalikan perpuluhan yang benar. Jangan asal mengembalikan perpuluhan milik Tuhan tapi dengan hati kotor. Tidak diterima oleh Tuhan. Hanya pamer di luar. Hanya supaya sok suci. Tidak bisa. Ya, jadi syarat mengembalikan perpuluhan yang benar. A. Berdasarkan penyucian hati. Jadi hati sudah disucikan sehingga tidak terikat keinginan akan uang. Berdasarkan hati yang suci, penyucian hati. Sehingga tidak terikat akan uang dan bisa mengembalikan perpuluhan dengan sukacita. Tidak terpaksa. Nah, memang milik Tuhan, nah itu keadilan. Nah, mengembalikan perpuluhan dengan sukacita, tidak terpaksa. Nah, itu nomor 1, harus dari hati. Mengembalikan milik Tuhan perpuluhan itu hati, beribadah dari hati semua. Bukan cuma sok kelihatan di luar supaya aku kelihatan orang Kristen, supaya kelihatan baik. Bukan, dari hati semua. Dari hati yang suci semua. B. Berdasarkan pengakuan. Mengembalikan perpuluhan itu berdasarkan pengakuan bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, sudah diberkati, bukan kita sudah bekerja, bukan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tahun berapa itu anak SMP datang pada Dia bertanya, saya kan tidak kerja Kan saya tidak perlu perpuluhan.
Saya bilang, loh perpuluhan bukan pengakuan saya kerja. Kamu dapat uang? Dapat. Loh dari mana? Nah, dari ayah saya. Coba ayahmu tidak digerakkan oleh Tuhan. Nggak akan dikasih. Coba ayahmu tidak diberkati oleh Tuhan. Masa kamu dikasih? Nggak pernah dikasih. Ya, dia sadar. Jadi pengakuan bukan saya bekerja. Pengakuan bahwa saya sudah diberkati oleh Tuhan. Berkat dari Tuhan bukan dari dunia. Saya sudah diberkati oleh Tuhan. Itu perpuluhan. Saya C, pengakuan berdasarkan pengakuan bahwa hidup kita dan segala yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Perpuluhan itu milik Tuhan. Kita kembalikan dengan pengakuan hidupku Tuhan. Segala yang ada padaku, sekolahku, pekerjaanku, semua adalah milik Tuhan. Nah itu perpuluhan. Ini mengembalikan perpuluhan yang benar. Harus hati suci, tidak terikat akan uang sehingga sukacita. Hati suci sehingga mengaku kita diberkati. Pengakuan bahwa kita sudah diberkati. Hati suci, pengakuan bahwa hidup kita, seluruh yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Kembalikan pada Tuhan perpuluhan. Semoga kita bisa mengerti. Saudara, semuanya adalah milik Tuhan. Ada 3 milik Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Perpuluhan itu milik Tuhan. Penyembahan milik Tuhan. Bait Allah itu milik Tuhan. Dan yang ketiga, mempelai wanita surga. Gereja yang sempurna. Hidup kita ini semua milik Tuhan. Milik Tuhan. Dia kepala, itu mempelai pria, suami. Tubuh itu mempelai wanita surga. Gereja sempurna milik Tuhan. 3 ini milik Tuhan. Harus dikembalikan. Perpuluhan, kemudian penyembahan, ibadah pelayanan, penyembahan rumah Tuhan. Sampai mempelai wanita. Gereja yang sempurna itu milik Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Semua. Semoga kita bisa mengerti. Nah, kalau kita mengembalikan perpuluhan berdasarkan 3 hal. Dari penyucian, pengakuan kita diberkati. Pengakuan semua milik Tuhan. Maka kita bisa melakukan keadilan. Bukan cuma perpuluhan saja tapi adil. Tadi orang Farisi, kamu bayar perpuluhan tapi tidak adil. Kamu bayar perpuluhan tapi tidak ada kasih. Percuma. Nah, kita ulangi, kalau kita mengembalikan perpuluhan dengan penyucian tadi. A, penyucian hati. B, pengakuan kita diberkati Tuhan. C, pengakuan semua milik Tuhan. Maka kita bisa melakukan keadilan, yaitu lewat ibadah pelayanan sampai penyembahan kepada Tuhan. Jadi bayar perpuluhan tapi disertai keadilan, yaitu lewat ibadah pelayanan rumah Tuhan itu milik Tuhan. Penyembahan milik Tuhan, ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai menyembah kepada Tuhan. Itu keadilan. Semoga kita bisa berarti. Kita bisa melakukan keadilan lewat beribadah melayani Tuhan sampai menyembah kepada Tuhan. Nah ini kita sudah ditebus Tuhan. Ini rumah Tuhan kehidupan kita. Milik Tuhan, rumah Tuhan. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah, rumah Tuhan. Rumah Tuhan untuk apa? Untuk beribadah melayani, untuk menyembah, itu keadilan. Kalau kita tidak mau beribadah, tidak mau, sementara kita sudah dibeli. Ya, kita ini semua manusia berdosa sudah dibeli oleh darah Yesus yang mahal menjadi milik Yesus, menjadi rumah Tuhan. Menjadi rumah Tuhan, bait Tuhan, rumah Tuhan. Apa fungsinya rumah Tuhan? Ya beribadah melayani Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Kalau nggak mau beribadah, nggak mau menyembah, hutang darah, kita sudah dibeli, tidak adil. Coba saudara ke toko, kepingin sepeda olahraga, ya berapa? Sekian, saya bayar. Lo mau dipakai? Jangan dipakai. Bagaimana? Tidak adil. Tidak adil. Kita juga sering tidak adil sama Tuhan. Sudah dibeli oleh Tuhan dengan harga mahal, menjadi rumah Tuhan, menjadi tempat ibadah pelayanan, menyembah Tuhan. Lalu kita tidak mau ibadah, tidak mau melayani, tidak mau menyembah Tuhan, tidak adil. Bisa ngerti? Nah ini keadilan. Lewat beribadah melayani sampai menyembah Tuhan. Om langsung menyembah. Puncaknya ibadah pelayanan penyembahan kepada Tuhan. Itu keadilan.
Kita sudah dibeli, ayo kembalikan sama Tuhan. Ini milik Tuhan, kembalikan, beribadah melayani, menyembah Tuhan. Itu keadilan. Nah, semoga kita mengerti. Penyembahan, lihat saya, penyembahan itu hubungan paling erat. Beribadah melayani, bersekutu dengan Tuhan tadi. Makan, nah, ini beribadah melayani, makan bersama Tuhan, bersekutu. Tapi penyembahan ini persekutuan yang paling erat dengan Tuhan. Beribadah melayani bersekutu dengan Tuhan. Makan bersama Tuhan tadi, bersekutu. Tapi penyembahan itu adalah persekutuan yang paling erat dengan Tuhan. Persekutuan yang paling intim dengan Tuhan, paling erat. Nah, jadi setiap ibadah pelayanan sampai bisa menyembah Tuhan. Puncaknya, puncak ibadah pelayanan, hubungan yang paling erat, paling intim, persekutuan yang paling erat, paling intim dengan Tuhan. Kalau dilihat di tubuh, lihat tubuh, nah, Tuhan itu kepala. Yesus itu kepala. Tuhan Yesus itu kepala. Saudara, gereja Tuhan kita itu tubuh Kristus, tubuh. Nah, coba hubungan paling erat mana? Kepala dengan tubuh. Tangan ini erat. Masa gini terus 24 jam? Nah, coba di sekolah gini terus, hubungan erat. Hei, ngapain kau? Gurunya. Satu waktu turun. Ya, tapi yang paling erat ya leher ini. Tidak pernah turun. Ada leher, sebentar turun dulu kepala. Tidak ada. Erat. Nah, jadi penyembahan, doa penyembahan adalah hubungan paling erat. Hubungan persekutuan kita dengan Tuhan yang paling erat. Persekutuan kita dengan Tuhan yang paling intim yaitu leher. Persekutuan antara kepala dengan tubuh. Leher. Itu penyembahan. Sama dengan leher. Kalau di dalam tubuh ini leher. Nafas ini. Kalau tidak menyembah, tidak berdoa, tidak bernafas, tidak punya leher, tidak bernafas. Mati. Biar makan, tadi makan dengan Tuhan, makan firman, minum Roh Kudus, tapi tidak menyembah, tidak punya leher. Mati. Ini hubungan yang paling erat. Persekutuan yang paling erat dengan Tuhan. Hubungan paling erat dengan Tuhan. Itu doa penyembahan, yaitu leher. Hubungan antara kepala dengan tubuh. Kepala itu Tuhan, tubuh kita yang tidak bisa dipisahkan. Sedikit pun tidak bisa dipisahkan selama-lamanya. Kalau pisah mati. Tidak bisa dipisahkan selama-lamanya. Nah ini bicara leher penyembahan. Nah ini keadilan. Di Keluaran 28 bajunya imam besar ada lehernya. Bajunya imam-imam pelayan Tuhan dulu ada lehernya. Coba kita lihat di dalam Keluaran 28 ayat 31 sampai 32. Ya, dibaca Keluaran 28. Ini tentang leher. Ya, tentang leher. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Ini salah satu pakaian pelayanan. Dulu imam besar, imam-imam pakai pakaian. Ini saudara, kain ungu tua. Itu saudara. Kemudian nah, istimewanya ini 32. Lehernya harus di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya buatan tukang tenun seperti leher baju sirah. Haruslah lehernya itu supaya jangan koyak. Ini tentang leher. Sekarang penyembahan arti rohani. Hubungan kepala dengan tubuh. Hubungan yang tidak terpisahkan dengan Tuhan. Nah, ketentuannya leher itu ada di tengah-tengah. Leher harus ada di tengah-tengah. Artinya, lihat saya. Coba kalau lehernya baju ini agak miring ke kiri. Waduh, enggak enak. Kalau ke kiri, begini. Saudara-saudara, kalau ke kanan, saudara-saudara, ditarik kita. Ya, ke kanan. Harus di tengah-tengah. Enggak miring kiri, enggak miring kanan. Tidak memihak kiri, tidak memihak kanan, tengah-tengah. Nah itu keadilan. Nah bisa. Jadi leher harus ada di tengah-tengah. Artinya leher harus di tengah-tengah. Tidak boleh miring kiri, pihak kiri. Tidak boleh pihak kanan. Harus di tengah-tengah. Artinya dua arti. Pertama, keadilan Tuhan tentang penyembahan. Yaitu keadilan Tuhan. Tidak mihak kiri karena adil. Ya, bahaya kalau mihak. Salah tapi karena temannya, ya ini temanku. Salah tapi karena anaknya, ini anakku. Ya, umpama anak saya salah,
Yang ini benar, tapi karena anakku benar ini. Miring itu lehernya, miring. Tidak adil itu. Tapi ini leher di tengah. Artinya yang pertama keadilan Tuhan tentang penyembahan. Yaitu siapa saja. Ya, bangsa apa, suku apa. Besar, kecil, tua, muda, siapa saja. Kapan saja, mau malam, mau pagi, mau subuh, mau kapan saja. Di mana saja, di Malang, di New York, di desa, di mana saja. Situasi apa saja, sehat, sakit, sampai mau mati, bisa menyembah Tuhan. Situasi kondisi apa saja, kita boleh dan bisa menyembah Tuhan. Itu keadilan. Beberapa kali Om mendoakan orang sakit di rumah sakit sampai meninggal. Ayo terus. Ya, Om enggak bisa napas, Om. Terus Yesus, ayo. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, sampai meninggal. Keadilan Tuhan. Siapa saja, bangsa, suku, besar, kecil, tua, muda, bisa. Haleluya, Yesus, bisa menyembah. Kapan saja, pagi, siang, malam, kapan terbangun mau menyembah boleh, bisa. Di mana saja, di Malang, di Surabaya, di New York, di mana semua boleh. Situasi, kondisi apa saja. Sehat, haleluya. Sakit, haleluya. Yesus, haleluya. Bisa. Sampai pun mau meninggal dunia, masih boleh dan bisa menyembah Tuhan. Ini keadilan Tuhan. Tinggal mau atau tidak mau. Banyak kali seperti Farisi mengembalikan perpuluhan tapi sok pamer aja, sok suci, tapi tidak mau menyembah Tuhan, tidak bisa. Keadilan menyembah Tuhan, keadilan. Beribadah melayani sampai menyembah. Ini keadilan Tuhan. Siapa saja, di mana saja. Arti pertama. Arti kedua, leher di tengah-tengah. Nah ini semoga kita mengerti. Jadi tadi kita mengembalikan milik Tuhan perpuluhan tapi tidak menyembah, itu tidak adil. Penyembahan juga milik Tuhan, tidak adil, gitu. Masih tidak adil. Nah, itu harus menyembah Tuhan. Yang kedua artinya, leher di tengah-tengah artinya. Jika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, jika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sama dengan menyeru nama Yesus, nama Tuhan, Yesus, haleluya. Mungkin saudara sedang apa? Tidak ada orang tua, pergi orang tua kemana sendirian. Ya, ada masalahnya, Yesus, haleluya. Jika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sama dengan sungguh-sungguh menyeru nama Yesus, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu leher di tengah-tengah. Ini keadilan Tuhan. Saat kita menyeru, Yesus, haleluya, Yesus hadir di tengah-tengah. Maka Tuhan hadir, Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk melakukan aktivitas di tengah-tengah kita. Untuk melakukan, dia akan melakukan aktivitas. Begitu kita panggil, kita menyembah Yesus, haleluya. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Ya, untuk melakukan aktivitas bagi kita. Aktivitas apa? Yaitu untuk melakukan aktivitas bagi kita. Yaitu aktivitas apa? Perbuatan apa? Yang pertama, Yohanes 20 ayat 19. Ini aktivitas. Jadi bisa ngerti ya? Nah, orang Farisi bayar perpuluhan tapi kok dikecam? Karena tidak dari hati yang suci, sok suci ya, di luar. Tapi dia tidak adil. Di mana tidak adilnya? Dia tidak menyembah Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau menyembah. Nah, malah memusuhi Tuhan Yesus. Nah, ini ya. Nah, ini tidak adil. Mengembalikan perpuluhan tapi penyembahan milik Tuhan tidak dikembalikan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini penyembahan keadilan Tuhan. Harus di tengah-tengah lehernya. Siapa saja, kapan saja boleh. Kemudian kalau kita sungguh-sungguh menyembah, dia hadir di tengah kita. Untuk melakukan perbuatan ajaib, aktivitas di tengah kita. Yaitu aktivitasnya. Pertama, Yohanes 20:19. Mulai ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi.
Jadi waktu itu Yesus sudah mati, disalib, murid ketakutan, jangan-jangan kita dicari juga. Nah, sekarang ada pembubaran suatu di Indonesia ini, pembubaran organisasi yang dilarang, dicari orangnya. Yang mana yang jadi dosen, yang mana ditandai, begitu. Nah, dulu juga waktu Yesus mati, pengikutnya dicari, mana ini, ayo mana yang ikut. Nah, mereka takut, kunci pintu, ketakutan. Waduh, jangan sampai ketahuan, terkunci. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, nah ini aktivitas Tuhan. Orang takut, dia datang dengan damai sejahtera. Nah, orang ada masalah, dia datang dengan penyelesaian masalah. Saudara datang dengan dosa, dia datang menyelesaikan dosa. Yesus datang berdiri di tengah-tengah berkata, damai sejahtera bagi kamu. 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, lambungnya, dan seterusnya. Mereka bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi ini aktivitas pertama. Yesus sebagai imam besar melakukan pelayanan pendamaian. Nah, memberi damai itu melakukan pelayanan pendamaian sama dengan memberi damai sejahtera kepada murid-murid yang dalam ketakutan. Ini Yesus imam besar. Malam ini juga. Dimanapun kaum muda berada, di Surabaya, di Medan, di dalam negeri, kalau menyeru Yesus malam, ayo apa keadaan kita? Takut. Dan kalau kita menyeru Yesus, menyembah dia, dia hadir di tengah kita. Yesus imam besar melakukan pelayanan pendamaian. Sama dengan memberi damai sejahtera kepada kita. Apapun keadaan kita semua. Nah, semoga kita mengerti. Matius 11, 28 sampai 30. Ini damai sejahtera, perhentian. Saja, marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Damai sejahtera, perhentian kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, kedamaian, perhentian. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mulai ayat 29, 28, marilah kepadaku yang letih. Seperti murid-murid, takut. Takut. Kalau takut itu letih lesu, beban berat, takut sama itu. Nah, waktu gereja ini belum selesai dulu, saya di sini ketakutan yang sungguh-sungguh 2 kali. Jadi waktu gereja ini belum selesai masih dikasih gedek-gedek ini semua. Nah, saya cuma 2 orang di sini, belum menikah waktu itu, tahun 95 awal itu. 95 bulan 4, bulan 5. Jadi waktu itu rame-rame, ada gereja dibakar dan lain-lain itu. Takut. Saya cuma berdua dengan kaum muda, dulu ikut Om di Gending, ikut juga ke Malang. Jadi kami malam itu satu duduk sana, tangga itu jadi saksi, satu situ. Saya situ, dia situ. Duduk berjaga-jaga. Ya, sambil berdoa, Tuhan tolong. Tuhan, karena pembakaran gereja-gereja ini di Pasuruan, di mana, Situ Bondo banyak. Aduh, Yesus tolong. Yesus tolong. Tiba-tiba jam-jam 1 gitu. Satu berapa mobil tuh depan. Waduh, saya takut. Sampai begini saya. Takut. Betul takut. Waktu itu takut sekali. Takut langsung masuk sini habis. Takut sekali itu. Pertama kali itu. Takut betul-betul. Itulah dulu itu zaman-zaman gereja. Dulu betul-betul ini takut. Ketakutan kunci pintu betul. Saya pernah itu. Yang kedua kali ya masih belum aman-aman lah. Tapi saya sudah menikah itu. Sudah banyak orang juga. Kamar saya masih di bawah tapi. Belum menikah berarti, kamar saya masih di bawah. Sudah menikah. Satu waktu saya periksa firman, nah itu, tahu tembok belakang itu digempur. Saya Yesus ketakutan. Saya kira sudah digempur betul. Ternyata belakang itu pasang pintu gerbang di situ. Nggak pamit, nggak ini digempur habis-habisan. Baru ini kami cuma menggempur tembok ini yang jalan ini, temboknya sebelah sudah protes. Padahal gempurnya enggak terlalu malam. Ya ini, aduh anak-anak belajar tolong. Oh iya berhenti.
Itu di depan saya, ini meja, ini tembok. Yesus. Ya saya kira sudah gempur gereja ini. 2 kali itu saya di gereja ini ketakutan. Ternyata pasang pintu gerbang dia di situ. Aduh, ya sudah diam, sudah. Nah itu ketakutan. Nah ini letih lesu, beban berat, ketakutan. Karena apa? Dosa. Nah, marilah kepadaku yang letih lesu, beban berat. Dosa itu yang membuat kita letih lesu, beban berat, ketakutan, kekhawatiran. Dosa. Bukan miskin, bukan kaya, bukan. Yang buat takut, letih lesu, beban berat, malas, udah mau ibadah malas, letih lesu, beban berat. Ya, itulah dosa-dosa. Dosa-dosa membuat kita letih lesu, beban berat. Tetapi bersyukur kalau kita menyeru nama Yesus malam ini, dia hadir di tengah kita untuk mengadakan pelayanan pendamaian. Saudara percaya? Nah ini, dia datang kepada yang letih lesu, beban berat, ketakutan, kekhawatiran dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya tadi 29? Ayo, kalau kita ada letih lesu, beban berat karena dosa membuat ini. Ayo datang pada Yesus, belajar kepadaku. Belajar kepada Yesus di kayu salib. Belajar pada Yesus di kayu salib. Nah ini kita harus belajar pada Yesus di kayu salib, yaitu rendah hati dan lemah lembut. Ayo, kalau keadaan kita ada dosa membuat kita letih lesu, beban berat, nah, jalan keluarnya kita belajar kepada Yesus di kayu salib, yaitu rendah hati, lemah lembut. Apa rendah hati? Kemampuan untuk mengaku dosa. Kemampuan untuk mengaku dosa. Kepada Tuhan, vertikal. Kepada sesama, horizontal, salib. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Nah ini, ini keadilan. Kalau salah ngaku itu adil. Kalau kita berdosa tidak mau ngaku dosa, salahkan orang lain, nah itu tidak adil. Itu orang Farisi, ngasih perpuluhan, tapi begitu berbuat dosa dia tidak ngaku, oh dia salah, Yesus salah, Tuhan salah. Nah ini tidak adil. Nah, ayo harus adil sekarang. Rendah hati, kemampuan untuk mengaku dosa kepada Tuhan, pada sama. Jika diampuni jangan berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa tidak ngaku malah salahkan orang lain, tidak adil. Itu tidak ada keadilan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh hari-hari ini. Sungguh-sungguh rendah hati. Kemudian lemah lembut. Kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Kalau tidak mau mengampuni, tidak adil juga. Kenapa? Yesus sudah mengampuni dosa kita. Kalau kita tidak mengampuni, tidak adil. Bahkan pengampunan dari Tuhan batal. Kita juga tidak diampuni. Nah, Yesus sudah mengampuni dosa saya dari kecil. Saya bilang, kalau Yesus tidak mengampuni saya dari kecil, tidak bisa jadi hamba Tuhan. Sudah terlalu bertumpuk dosanya. Sudah terlalu bertumpuk dosa. Tapi karena Tuhan ampuni masih bisa jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Lalu kita tidak mengampuni dosa orang lain, tidak adil. Saat tidak adil itu pengampunan dari Yesus batal. Dicabut pengampunan, kita tetap dianggap berdosa. Nah semoga kita, ini keadilan. Keadilan, memang harus bayar perpuluhan milik Tuhan, kembalikan. Tapi harus disertai keadilan. Apa keadilan? Ya itulah beribadah melayani Tuhan, menyembah Tuhan hari-hari. Leher, diperhatikan leher. Penyembahan itu suku keadilan Tuhan bagi kita. Ada di tengah-tengah. Saat kita berseru Tuhan, dia ada di tengah. Untuk melakukan aktivitas menolong kita. Apa? Nomor 1, melaksanakan pelayanan pendamaian. Memberi damai sejahtera. Kepada yang letih lesu, beban berat, ketakutan. Ayo Tuhan kasih damai sejahtera. Caranya, jalan keluarnya lewat belajar pada Yesus di kayu salib. Yaitu rendah hati, lemah lembut. Saling mengaku, saling. Jika kita sudah rendah hati, lemah lembut. Saling mengaku, saling mengampuni. Maka darah Yesus menghapus dosa-dosa kita.
darah Yesus menghapus dosa kita. Sama dengan segala letih, lesu, beban berat, ketakutan, kekhawatiran akibat dosa sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dan Dia akan berikan kita damai sejahtera. Dia akan memberikan sehingga kita mengalami damai sejahtera, ketenangan, damai sejahtera, ketenangan, kelegaan, perhentian. Itu kalau dosa sudah selesai. Biar kaya kalau ada dosa tidak tenang. Tidak tenang. Biar kita pinter ada dosa tidak tenang. Dosa itu yang membuat kita tidak tenang. Letih, lesu, beban berat, ketakutan dan lain. Tapi kalau sudah saling mengaku, saling mengampuni, darah Yesus menghapus dosa sama dengan segala letih, lesu, beban berat, ketakutan dan kepahitan ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Maka kita akan mengalami damai sejahtera, ketenangan, kelegaan, perhentian di dalam Tuhan. Sehingga kalau sudah damai, semua menjadi enak dan ringan. Semua menjadi enak dan ringan. Semua bahagia, wajah berseri. Ketakutan pucat, bagaimana ini, bagaimana. Tapi begitu damai sejahtera, kita merasa enak dan ringan, hidup itu enak ringan. Kaum muda, bahagia, wajah berseri. Ayo masa muda sudah kayak orang tua, terlalu banyak beban. Ya, ayo jangan beban-beban, apalagi cuma beban pacaran. Aduh, jangan, masih jauh perjalanan. Ya, masih jauh perjalanan hidup. Ayo wajah berseri, ya wajah berseri. Itu saja. Ayo damai sejahtera, saling mengaku, saling mengampuni, rendah hati, lemah. Itulah hidup, nikmati hidup. Enak ringan, bahagia, dan wajah selalu berseri. Wajah selalu berseri. Nah, ini pelayanan pendamaian Yesus ada di tengah kita. Ayo malam ini apa keadaan kita susah ini, tidak bergairah sudah tuh bagaimana? Ayo serahkan pada Tuhan. Belajar pada Yesus di kayu salib. Pulang dengan wajah berseri. Serahkan semua. Ya, semoga mengerti. Itu pelayanan yang pertama, aktivitas pertama Yesus di tengah-tengah kita sekalian. Malam ini ada di tengah. Panggil nama Yesus apapun keadaan saudara, letih, lesu, beban berat karena dosa. Yesus tolong saya, Yesus. Yesus tolong. Mungkin di luarnya kelihatan enak dia ya, tapi dalamnya seperti orang Farisi. Luarnya suci, dalamnya busuk sekali. Sebenarnya dia letih, lesu, beban berat orang Farisi. Karena dosa-dosa. Ayo kita juga, apalagi luarnya juga sudah susah, susah dia. Dalamnya susah juga, bagaimana kaum muda ini. Ayo datang pada Tuhan, seru. Yesus tolong saya, haleluya. Yesus sungguh-sungguh. Ayahku tidak bisa tolong, ibuku tidak bisa tolong. Orang tuaku tidak bisa tolong, kakak adik tidak bisa tolong. Yesus, haleluya. Ayo menyembah, biar dia hadir di tengah kita. Sampai wajah berseri, damai sejahtera. Satu, kedua, dua aja ya malam ini. Mari, apa yang dilakukan Tuhan hadir di tengah kita saat kita memanggil Dia, menyeru namanya, menyembah kepada Dia. Yang kedua, di dalam Lukas 22, 27 sampai 32. Lukas 22, 27 sampai 32. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus di tengah kita melayani. Apa ini? Kamulah yang tetap tinggal bersama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak kerajaan bagimu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon. Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tahu ditampi, beras. Tahu anak putri? Tahu menampi? Kalau om dari desa, ya, tahu menampi. Kalau sekarang enggak ada masih ditampi. Ini digoncang, digoncang, itu ditampi. Ini kita ada api, kegoncangan. Ya, pencobaan.
Tetapi aku, nah ini pelayanan Tuhan. Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jika engkau sudah insaf kuatkanlah saudara. Jadi pelayanan Tuhan pertama sebagai imam besar memberi damai. Melayani pelayanan memberi damai. Kedua, pelayanan Tuhan sebagai untuk berdoa syafaat bagi kita. Ini yang kedua. Yesus sebagai imam besar berdoa syafaat bagi kita supaya kita kuat dan teguh hati. Imanmu jangan gugur. Kuat dan teguh hati menghadapi kegoncangan-kegoncangan. Pencobaan di segala bidang. Bidang ekonomi, bidang studi, sekolah, ada pencobaannya. Ada pencobaannya. Ya, ada pencobaannya. Bidang studi, ya, ekonomi, segala bidang kesehatan. Pencobaan-pencobaan semua. Apa saja bentuknya. Suatu pencobaan. Kemudian juga dosa-dosa. Sampai puncaknya dosa. Dosa makan, minum, merokok, mabuk, narkoba. Ini menghantam, menggoncang kita. Hari-hari supaya gugur, supaya binasa. Dosa-dosa sampai puncak dosa. Dosa makan, minum, kawin mengawinkan. Makan, minum, merokok, mabuk, narkoba. Kawin mengawinkan dosa percabulan. Lewat tontonan, lewat apapun juga. Kemudian penyimpangan, percabulan. Laki-laki, perempuan, hati-hati sekarang. Sudah disinyalir pestanya sekarang berubah. Maaf ya, pesta percabulan itu bukan laki perempuan lagi yang diekspos banyak. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ini yang banyak sekarang terjadi. Nah, ini hati-hati, jangan pikir ya hubungan laki perempuan, hati-hati, laki dengan laki, hati-hati, perempuan dengan perempuan, hati-hati juga namanya goncangan di bidang dosa. Ajaran-ajaran palsu sekarang. Nah, juga ajaran palsu. Ada satu ajaran yang sangat ekstrim, children of God. Hati-hati, macam-macam. Untuk memenangkan jiwa, silakan lakukan apa saja untuk menggait jiwa. Nah ini, lakukan apa saja. Untuk bisa memenangkan jiwa untuk Tuhan. Lakukan aja, mau apa saja, mau hubungan yang tidak baik, ayo silakan. Untuk memenangkan jiwa, hati-hati. Semua macam-macam sekarang. Macam-macam. Ajaran-ajaran palsu, kawin cerai boleh silakan. Sekarang tidak cocok cerai, cari lain boleh sekarang. Macam-macam. Nah ini goncangan. Lewat pencobaan jasmani ini. Kesehatan, sakit aku. Kuliah, sekolah, nilai bagaimana. Pekerjaan, merosot, digoncang kita. Memang digoncang. Kita semua, makanya perlu Yesus di tengah-tengah kita. Amin. Perlu sebut Yesus tolong. Supaya dia hadir di tengah kita. Ini keadilan Tuhan. Keadilan leher di tengah-tengah saat kita menyeru namanya. Dia hadir di tengah kita. Ini keadilan Tuhan. Nah ini berdoa supaya kita kuat teguh hati menghadapi semuanya itu. Supaya kita tidak atau sehingga kita tidak kecewa. Tidak putus asa. Ini kuat teguh hati. Tidak kecewa, tidak putus asa. Tidak putus asa, tidak menyerah kalah. Tidak tinggalkan Tuhan, tidak tinggalkan Tuhan. Tetapi tetap pegang teguh pengajaran benar dan taat dengar-dengaran. Sehingga hidup benar, hidup suci sampai garis akhir kita. Kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Tetap pegang pengajaran benar. Dan praktekkan taat dengar-dengar. Sehingga kita hidup benar, hidup suci. Pertahankan. Hidup benar di sekolah, yang lain nyontek, semua nyontek, biar aja. Yesus ada di tengah-tengah. Pertahankan hidup benar, hidup suci. Hidup benar. Sampai garis akhir. Sampai meninggal, sampai Tuhan. Semoga kita sampai Tuhan datang semua. Ini tidak kecewa, tidak putus asa. Maka tapi goncangan apa? Tetap pegang teguh. Lagi, tetap setia, berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah inilah, Tuhan, setan menggoncang kita sampai hidup tidak benar, sampai tidak suci, ya sudah menang dia. Sampai tidak pegang teguh pengajaran benar. Ada ajaran lain, wah ya kawin cerai boleh, ini boleh. Ya sudah, kalah kita. Sudah. Itu maksudnya setan, gugur dari iman itu sudah. Tidak benar sudah.
hidupnya tidak benar, pelayanannya tidak benar, tidak suci. Nah itu sudah menang. Ayo kuat, teguh hati, jangan kalah. Kedua, tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Ini keadilan. Ini keadilan. Yesus sudah melayani kita. Taat setia sampai mati di kayu salib melayani kita. Ayo adil, kita layani dia dengan taat dan setia juga. Amin. Sampai garis akhir. Adil. Ini yang tidak ada pada orang Farisi, cuma ini perpuluhan saya. Wah hebat. Tapi tidak adil. Tidak ada keadilan. Ayo, Yesus sudah taat sampai mati, taat setia sampai mati di kayu, melayani kita. Sekarang kita layani dia dengan taat setia sampai garis akhir. Sampai meninggal, sampai Tuhan datang kembali kedua. Nah, juga masih kaum muda, punya orang tua, saya punya orang tua. Adil juga loh. Papa mama, bapak ibu, apalagi panggilannya, bopo biung. Ya. Itu sudah melayani kita sejak kita tidak ada sampai ada, sampai tuek seperti Om ini. Nah, ini pelayanan orang tua. Ayo layani juga orang tua yang baik. Amin, amin. Nah, layani. Yang gadis-gadis, ayo di rumah tidak ada asisten rumah tangga. Ayah kerja, ibu kerja, piring berserakan, malah ditambah sepatu berserakan. Waduh. Nah, ini ya bukan gadis saja yang kaum muda Om dulu, laki-laki ini juga bisa cuci piring, bisa semua. Ya, kalau cuci baju ya cuci sendiri, siapa mau cuci? Ayah saya kerja dari pagi, jam 4 pagi sudah buka toko, ibu saya, siapa mau cuci? Dari kelas SD saya sudah cuci baju sendiri. Kelas 1 SD kalau tidak salah sudah cuci baju sendiri. Sudah. Jangan tambahi piring kotor dengan baju kotor lagi, sepatu kotor. Tinggal, cuci, plok. Jangan. Ayo tanggung jawab juga. Keadilan lo ya. Orang tua sudah melayani begitu luar biasa. Ayo kita layani juga dia. Layani juga. Di rumah. Layani Tuhan, layani orang tua. Itu keadilan. Amin. Itu keadilan. Itu keadilan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Saja, nah, ayo sungguh-sungguh ya. Hari-hari ini biarlah Tuhan tolong kita. Tetap setia, berkobar-kobar. Saja, tetap berpegang teguh, tetap setia. Tetap percaya berharap Tuhan. Apa yang kita hadapi hari-hari ini, penyakit kita hadapi, nilai turun kita hadapi, pekerjaan merosot kita hadapi. Ayo tetap percaya berharap Tuhan. Setan cuma hantam di situ supaya kita ya sudah menyerah kalah sudah. Males aku sudah. Jangan. Males sudah ibadah, males menyembah sudah, males ini. Jangan. Cuma dihantam. Cuma dihantam. Nah, yuk periksa diri. Lalu tetap percaya berharap. Tetap berseru berserah. Tetap mengangkat tangan kepada Tuhan. Nah, periksa diri kita nomor 1. Kemudian kita mengangkat tangan kepada Dia. Tetap berserah, berseru, tetap percaya berharap Tuhan. Tetap berserah, berseru kepada Tuhan. Ulur tangan, angkat tangan pada Tuhan. Maka Tuhan akan mengulurkan imam besar. Tangan belas kasihnya, tangan anugerah yang besar kepada kita. Untuk apa? Nah ini kalau kuat teguh hati, ayo saya ulangi. Kuat teguh hati, taat, setia, taat setia. Dalam ibadah pelayanan sampai garis. Tetap percaya, tetap setia, tetap percaya. Itu aja, itu kuat teguh. Menghadapi apapun. Yesus. Mungkin sudah jatuh oleh dosa-dosa. Ayo malam ini keadilan. Siapa saja. Apa situasi kondisi kita. Sakit jasmani, sakit rohani sudah berbuat dosa. Masih boleh menyeru. Yesus tolong. Saya tidak kuat, Yesus, tolong. Masih, dia adil, dia akan ada di tengah kita. Dia akan mengulurkan tangan. Pelayanan pendamaian memberikan damai kepada kita. Enak, ringan hidup. Bahagia lagi, wajah bersih, dosa tinggalkan. Yang kedua menghadapi goncangan menghadapi ini. Ayo, tetap taat setia dalam ibadah pelayanan. Tetap
percaya berharap dia. Berseru berserah kepada dia. Tetap percaya kepada dia. Jangan yang lain, tetap kepada dia. Angkat tangan, taat, setia, dan percaya. Tuhan ulurkan tangan, belas kasih yang besar, yang ajaib. Anugerah yang besar, yang ajaib. Untuk apa? 2 saja. Yang pertama hasilnya 1 Tawari 19:13. 1 Tawari Fatsal yang ke, ini dalam peperangan, dalam masalah, dalam peperangan. 1 Tawari Fatsal 19 ayat yang ke-13. Saudara-saudara bisa baca di rumah itu, judulnya Daud berperang melawan Bani Amon, orang Aram, lawan 2. Berat perjuangan, peperangan. Tapi apa yang dilakukan? Ayat 13, kuatkanlah hatimu. Loh, kuat, ayo tetap taat setia, tetap percaya. 2 ini aja, sudah tidak mampu, ayo kuat teguh hati. Tetap percaya Tuhan, tetap taat setia, ibadah pelayan tetap percaya. Dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota Allah. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Akhirnya nanti kalau dibaca semua, menang mereka. Dalam peperangan, menang mereka. Ya, semoga kita bisa. Jadi ini hasilnya. Ya, Tuhan menjadikan semua baik. Tuhan menjadikan semua baik. Ya, tangan anugerah Tuhan yang besar, ajaib, belas kasih, sanggup menjadikan semua baik. Yang hancur jadi baik. Semua jadi baik. Yang hancur jadi baik. Yang gagal jadi berhasil. Yang hancur jadi baik. Yang gagal menjadi berhasil dan indah pada waktunya. Nah, ini menjadikan semua selesai. Masalah jadi selesai. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Masalah selesai. Nah, itu kuat teguh hati. Cuma ujian aja. Diizinkan oleh Tuhan. Ditamping. Waduh goncang. Cuma diuji. Apa tetap taat setia? Apa tetap percaya berharap Tuhan? Kalau tetap ada waktunya. Semua jadi baik. Yang hancur jadi baik. Yang gagal berhasil indah. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semua masalah diselesaikan tepat pada waktu oleh Tuhan. Sampai yang mustahil Tuhan. Oh, semoga kita. Ya, ayo serahkan pada Tuhan, kuat terus. Satu lagi, terakhir 1 Tesalonika 3:13. Hasil kedua. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Tangan belas kasih anugerah Tuhan yang besar sanggup menyucikan, mengubahkan kita sedikit demi sedikit sampai sempurna seperti dia. Mulai dari tidak dusta, sanggup menyucikan, mengubahkan kita sedikit demi sedikit sampai sama mulia dengan dia. Mulai dengan tidak ada dusta. Kalau Yesus datang kedua kali tidak salah dalam perkataan, sempurna. Hanya menyambut kedatangan Tuhan, terangkat di awan permai, menyambut kedatangan Yesus kedua kali dengan sorak-sorai haleluya, penyembahan, haleluya, ini keadilan Tuhan. Haleluya, kita menyembah dari 4 penjuru bumi satu suara. Sekarang enggak ngerti. Enggak tahu. Bahasa Inggris enggak ngerti. Bahasa Madura enggak tahu. Ada yang enggak tahu. Semua. Tapi nanti di awan-awan keadilan Tuhan hanya satu suara. Haleluya, menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan permai sampai masuk Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selama. Nah, inilah keadilan. Bayar perpuluhan Farisi tapi bukan dari hati. Cuma sok suci, sok ini. Tidak ada keadilan. Ayo kita ditambah keadilan malam ini. Tambah milik Tuhan itu penyembahan, itu keadilan. Ibadah pelayanan penyembahan itu keadilan. Leher, ayo perhatikan leher. Menyembah Tuhan. Siapapun, apapun keadaan disebut Yesus, haleluya. Dia ada di tengah kita. Dia akan mengulurkan tangan, amin. Ayo kita tetap percaya digoncang apapun. Sampai damai, sejahtera tadi, enak ringan, wajah bersih, semua dosa selesaikan. Kedua, goncangan dan ayo tetap taat setia, tetap percaya berharap dia. Percaya berharap, taat setia, percaya berharap. Dia ulurkan tangan.
Oh, semua baik, semua berhasil indah. Semua selesai pada waktu. Dan semua sempurna kalau Tuhan datang kita bersama Dia selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Yuk sama-sama bangkit berdiri kita tampar. Jangan menyerah kalah. Jangan putus asa, jangan kecewa kaum muda. Apapun yang sudah terjadi sampai saat ini. Keluar dari rumah Tuhan ini dimanapun, di Surabaya, di Medan, baik di depan laptop, dimanapun, di dalam negeri, selesai ibadah, selesaikan semua. Ya, ayo hidup di dalam Tuhan, kembali kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jangan pernah menyerah. Mari, yuk. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji ada di tengah-tengah, menyertai, ada di tengah-tengah. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, ada lembah-lembah turun. Ayo tetap watangur. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji. Yang berhasil jangan sombong. Angin gelombang datang sekonyong-konyong, tetap dalam Tuhan. Dia berjanji selalu menyertai. Yang sudah hancur dan lain-lain jangan putus asa. Jasmani rohani berseru kepada Tuhan. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan bersyukur. Yang sudah hafal tundukkan kepala, tutup mata. Yang belum silakan melihat. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan dengan tundukkan kepala. Dari dalam hati tetap percaya, tetap taat setia. Apapun yang kita hadapi, jaga damai hari-hari ini. Serahkan semua, wajah berseri. Tetap taat setia, tetap percaya, menyembah. Haleluya. Tuhan akan tolong kita. Ampuni kami. Lagi, haleluya. Tutup mata. Dimanapun saudara berada kaum muda, saya beri kesempatan. Jika akan maju ke depan, di sini, di WR4, di Medan, di depan laptop, di luar negeri, dimanapun maju. Berlutut di hadapan Tuhan. Dia ada di tengah kita. Sebut nama Yesus. Maju. Jangan menutup jalan. Jangan menutup jalan. Ya. Tolong jangan menutup jalan. Ya. Haleluya. Oh, haleluya. Yang lain boleh duduk. Boleh berlutut, terserah saudara. Haleluya. Terus. Haleluya. Orang tuamu tidak tahu, tidak mampu. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mampu. Dimanapun kita berada, secara jasmani, secara rohani,
Datang pada Tuhan, serahkan. Oh, haleluya. 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 Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ya Allah, ini kami. Ini kami. Oh, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jamaah dimanapun kami berada, jamaah. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jamaah Yesus, jamaah kami, jamaah kami. Oh, Engkau beraktivitas Tuhan di tengah kami. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Oh, terima kasih. Sampai kesempurnaan Tuhan. Haleluya. Jangan lepaskan saya, jangan lepaskan kaum muda Tuhan. Sampai kesempurnaan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Di tengah goncangan, di tengah angin gelombang, Engkau ada di tengah kami Tuhan. Oh, haleluya. Engkau tidak biarkan kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau adil Tuhan, Engkau belas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Syukur kepada bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Ayo serahkan hidup. Kalau itu dosa dan lain tinggalkan semua. Hidup baru malam ini, wajah berseri. Kalau itu masalah dan ayo taat setia percaya sampai mujizat terjadi. Angkatlah dua tangan ke atas, haleluya. Kalau tidak mampu sebut Yesus aja, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Yesus menghadapi dosa, menghadapi apa? Puncak dosa kami tidak mampu. Menghadapi persoalan kami tidak mampu. Menghadapi masa depan kami tidak mampu. Pekerjaan studi Tuhan tidak mampu. Oh Yesus, haleluya. Yesus, menghadapi kesehatan kami tidak mampu. Yesus, haleluya. Dimanapun kami berada, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Biar mujizat-Mu terjadi. Terutama keubahan hidup, wajah berseri, damai sejahtera. Sampai sempurna seperti Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Rasanya tidak mau berhenti menyembah Engkau. Yesus, haleluya. Yesus, biar wajah kami berseri malam ini. Kami percaya Engkau tidak menipu kami. Yesus, terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami semua. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Tetapkan pelayanan imam besar di tengah-tengah kami sekalian Tuhan. Terima kasih Engkau selalu memeluk kami kaum muda. Saya juga semua dipeluk oleh Tuhan. Sampai kesempurnaan. Jangan lepaskan kami. Jangan ada yang gugur, putus asa, kecewa. Semua dikuatkan kembali oleh Tuhan. Pulang dengan wajah berseri. Terima kasih. Gembalakan kami semua Tuhan. Kaum muda remaja di sini. WR4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan. Di dalam negeri, luar negeri semua. Beri kesempatan kerinduan kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamahan tangan-Mu Tuhan. Mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna. Membuat kami wajah berseri selalu di dalam Tuhan. Sampai kesempurnaan. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, Tuhan tarik kembali. Kaum muda yang sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa yang sudah undur datang kembali kepadamu, membawa jiwa baru datang kepadamu. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Pergumulan dalam ibadah pelayanan yang terhalang oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan dan lain-lain, penyakit dan lain keluarga kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Kemalasan dan Engkau tolong semua.
Kami setia berkobar sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati kaum muda yang sudah bekerja, buka firman, buka jalan. Berkati semua, hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Buka firman, buka. Yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat akal budi dari surga. Menghadapi ulangan-ulangan harian, kesulitan-kesulitan, Tuhan jamah semua, Tuhan tolong. Menghadapi skripsi, tesis, disertasi semua, Engkau tolong Tuhan. Semua naik kelas dengan baik, lulus dengan baik, namamu dipermuliakan. Masa depan Engkau berikan pergaulan yang baik Tuhan. Oh, perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajaran benar, yang sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan semua, beri masa depan berhasil, indah semuanya. Namamu dipermuliakan. Apapun yang gagal dan lain, Engkau angkat semua malam ini Tuhan. Dimanapun kami berada, keadilan Tuhan ada di tengah kami. Wajah kami bisa berseri kembali Tuhan. Oh, bahagia kembali di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Tuhan, kami belum bisa balas apa-apa Tuhan. Tuhan balaskan berkat kepada mereka yang sudah melayani kami tidak henti-hentinya Tuhan. Tuhan bahagiakan mereka, Tuhan selamatkan mereka semua. Terima kasih. Juga kami teringat gembala-gembala di daerah yang pernah mengembalakan kami. Kami juga belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat. Pakai dalam pengajaran benar. Pakai sungguh-sungguh untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak permohonan kami, Engkau yang tahu, Engkau tahu. Yang sakit, ya Tuhan tolong. Yang tidak hadir, Engkau jamah semua. Yang di luar kota, luar pulau, jaga lindungi. Sampai kembali dengan selamat. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban malam ini untuk kebaktian persekutuan di Tanah Toraja pada tanggal 8, 9, 10 Agustus yang akan datang. Tuhan memberkati kita. 106 nyanyian rohani. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau Juru selamatku, Raja segala raja yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Allahku yang, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau Juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua. Baik, besok pagi di sini jam 7 kurang 10 pagi kebaktian umum. Ya, gunakan hari libur untuk datang pada Tuhan, itu nilai tambah. Libur mestinya istirahat, ngorok, tapi datang pada Tuhan. Nah itu nilai tambah, nilai plus dari Tuhan. Ya, nilai plus, plus itu tidak pernah minus. Nah itu semuanya ditolong, salib itu plus ya. Di Surabaya besok WR4 Surabaya jam 11 kurang sedikit sudah dimulai. Ya, baik gunakan hari libur semua untuk datang pada nilai tambah, nilai salib. Nilai tambah, tidak pernah minus, ya Tuhan tolong. Kemudian di Medan, Hotel Danau Toba Internasional Royal Room Medan, besok jam 7:15 malam. Gunakan hari libur, memang larut malam di sana, pulang hampir jam 10, setengah 10. Ya, gunakan hari libur, ya larut malam, nilai plus juga, ya salib, ya baik. Tuhan memberkati semuanya. Kemudian hari Senin di Medan, pendalaman Alkitab.
jam setengah 6 sore. Selasa di Malang pendalaman Alkitab 5:15 sore. Rabu di Surabaya pendalaman Alkitab setengah 6 sore. Kamis di Malang doa penyembahan jam 5:15. Jumat di Surabaya doa penyembahan jam setengah 6. Sabtu kaum muda remaja jam 5:15 semuanya ya. Tuhan memberkati kita semua. Bantu doa Om besok pagi perjalanan jauh ya. Jadi dari Malang, Surabaya, besok Om ke Medan, sudah khotbah Om balik lagi ke bandara, pergi ke Makassar, kemudian ke Jakarta, Makassar jam 5 pagi, jam 7 pagi sampai di Makassar ya. Jadi perjalanan jauh besok ya, besok pagi. Dari Makassar masih 7 jam lagi ke Tanah Toraja, ke Tanah Toraja 7 jam lagi. Ya, didoakan supaya Tuhan beri kesehatan, kekuatan baik. Tuhan memberkati semua. Ibu Rate, WR4 Surabaya yang sakit di Adi Husada, kamar E304. Ibunya Michael dan Gaby ini ya, Ibu Rate. Doa yang berulang tahun tanggal 5 sampai 12 Agustus 2017. Janis Josian 5 Agustus. 5 Agustus tuh hari ini ya. Nah, selamat ulang tahun, tidak ada hari ini ya. Janis Josian, anaknya Pak Anil. Gimana? Oh itu ada ya. Besalial Fajar Luista. Josian. Janis Josian. Oh Ines. Oh salah. Ya maaf ya. Mana Ines? Tidak ada Ines. Oh ada ya, ada juga. Oh bersebelahan ya. Baik. Besalial Fajar Luista 5 Agustus. Bapak Matius Aritonang 5. Bapak Bernardus Dwi Agus Kristanto Surabaya 5. Tabita Dia Agustin 6. Bapak Budianto Surabaya 6. Gracia Lady Samuel Surabaya Sekolah Minggu Surabaya. Gracia Cia iya. Lady bukan maaf. 7 Agustus Bapak Abraham Revilino Leonardus Eleu 7 Agustus. Bapak Balsem Raja Guguk Medan 7 Agustus. Joanna, aduh sulit namanya ini ya. Joanna Emanuela Sulaksono Sekolah Minggu 8 Agustus. Sulit. Kalau salah minta maaf ya orang desa ini ya. Kristabella Yohan Sekolah Minggu 8 Agustus. Ibu Ani Pardede Medan 8 Agustus. Ibu Budi Mulyani Ibu Mami 9 Agustus. Ibu Sumini, Ibu Agus Mulyawan 9 Agustus. Bapak Samsul Arifin 9 Agustus. Dev Andrew Patikawa Surabaya 9 Agustus. Imelda Trisila Hatumena 10 Agustus. Bapak Rivalino 10 Agustus. Ibu Susana Dia Ambarwati Ibu Seno 10 Agustus. Salah lagi. Marvel Jeremy Revel Timotius 10 Agustus. Ibu Evi Lia Agustina Ibu Hadi 10 Agustus. Aulia Ayu Lestari 11 Agustus. Lael Alexander Yosi Wiharjo Sekolah Minggu Surabaya 11 Agustus. Juhar Monang Supandi Tambun Medan 12 Agustus. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati semua. Ayo kita sama-sama bangkit diri. Kita tamatkan kebaktian kita malam ini. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, besok, dan kemarin, hari ini, besok, dan selanjutnya. Disebut nama atau tidak, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terus semua dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Juga yang sakit di rumah sakit, Ibu Rate, Ibu Rosa, mamanya Victor di rumah sakit Malang, engkau jamah semua dan lain-lain, ampuni kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Bilurmu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat kuat panjang umur, melayani Tuhan sampai engkau datang kembali kedua kali. Mohon kemurahan kebaikan Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, segala pengorbanan anak-anakmu Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Dan latihan kur kaum muda di sini di Surabaya Tuhan juga berkati, Tuhan tolong. Perjalanan pulang sertai lindungi,
jauhkan dari celaka mara bahaya. Di sini Surabaya, di Medan, dimanapun semua, lindungi sertai, jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan beserta, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Besok pagi di Malang jam 7 kurang 10, di Surabaya 11 kurang sedikit, di Medan jam 7:15 malam. Semua bisa hadir, semua bisa datang menggunakan waktu. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Yuk sekali lagi, kau muda mau dari mana hidup kita? Kalau bukan dari tangan Tuhan yang ajaib. Kita tidak mampu semua. 1 detik aja, 1 nafas ini tidak mampu kita. Yuk serahkan sama Tuhan yuk. Angkat 2 tangan lagi kepada Tuhan. Haleluya. Jangan putus asa. Selagi saudara bisa menarik nafas, hembuskan nafas, masih bisa Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Masih bisa pulihkan. Sudah jatuh, sudah najis saya jahat Jangan tinggal di sana kau muda yang kukasihi. Jangan tinggal, selesaikan semua. Ayo datang sama Tuhan lagi, sungguh-sungguh sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang gagal, yang apa semua sama Tuhan, ayo semuanya. Haleluya. Doakan semua kalian. Haleluya. 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 Yang berhasil jangan sombong, berseru pada Tuhan. Haleluya. 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 Peluk kami Tuhan. Engkau yang menentukan hidup kami Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Puji Tuhan.